Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, Ya. saya mengganggu waktunya panjenengan Enggak apa-apa. di rumah di sini. Mungkin kami pertama kali ke rumahnya jenengan. Kami dari mahasiswa dari Fakultas Muhammad Suji. Ini ada tugas wawancara Bapak. Oh gitu. Iya, ini kepentingannya untuk UAS Bapak seperti itu. Terus sebelum kami melanjutkan untuk kegiatan kami, ngapunten ya sama keluarga yang ada di sini, Iya. ya karena kami memang dadakan Pak datang di sini. Gitu. Terus gini Bapak, sebelum saya melanjutkan wawancara ini atau banyak bertanya sama panjenengan, kami bertiga mau memperkenalkan terlebih dahulu, ya memperkenalkan terlebih dahulu. Kalau saya sendiri, Andi Haryanto. Terus kalau ini Bapak Ahyar. Nah, kalau ini Mas Yoga, ini yang paling muda, Pak. Iya. Tua-tua. Seperti itu, Bapak. Terus ya ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Bapak. Ya, lagi ini Bapak. Untuk Bapak sendiri, nih. Namanya Bapak siapa, terus juga putrinya sekolah di mana. Karena ini memang kami mau banyak bertanya terkait dengan tugas kami, yaitu tugasnya itu masalahnya kesulitan anak dalam belajar Bapak, seperti itu. Dan nanti mungkin kami banyak bertanya, mungkin putrinya jenengan nanti kesulitan apa saja, itu saya mau bertanya sama-sama itu. Mungkin Bapak mau matur monggo. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan adik Yoga di sini. Nama saya Erwin Susino. Saya memiliki putra yang sebentar lagi usianya 8 tahun. Alhamdulillah. Dan akan naik jenjang ke kelas 2. Sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah Mima Yai Haji Ahmad Siddiq di Tarangsari. Tarangsari. Iya. Kok jauh kok ada yang dekat-dekat sini? Karena mengikuti ibunya sejak kecil usia 3 bulan. Oh gitu. Tapi ibunya ada di sini. Ada. Oh. Masih di belakang kok. Monggo. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf nanti manakala jawabannya tidak memuaskan panjenengan sebagai penulis karena ya keterbatasan wawasan gitu ya. Maklum lah orang desa. Iya. Baiklah Pak, saya mengawali dulu. Ya, monggo bayar dulu ya. Pertanyaan pertama, prestasi apa saja yang pernah didapat oleh putra Bapak? Kalau putra saya Azam Ma'ruf Isham ini betul usianya 8 tahun. Tapi dia memang tergolong anak yang manja karena dia kan sematawayang sampai saat ini masih belum punya adik. Untuk prestasi memang masih belum, artinya dia tergolong anak yang ya standar lah rata-rata. Ya, itu kan di SD-nya, kalau di TK-nya? Di TK-nya sama. Jadi dia memang anaknya ya tengah-tengah lah. Tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu inilah. Ya itu menurut keterangan dari guru kelasnya, Pak Andi. Seperti itu. Keterampilan tuh. Sukanya dia gambar. Oh, gambar dan biasanya apa ya? Main semacam apa ya? Patung-patungan itu dia istilahnya menyutradari ya, menyutradari seperti dalang lah kalau di seni Jawa itu. Bisa gitu. Selanjutnya Bapak ya, kesulitan belajar apa saja yang dialami anak Bapak? Apakah bisa membaca, menulis, atau matematika atau materi yang lain Pak? Gimana kesulitannya? Untuk anak saya ini kesulitannya seperti menghitung kan, eksaknya agak kurang ini. Cenderung memang ke kecerdasan yang apa ya, kalau menghafal lumayan, ngajinya yang tergolong lumayan. Hanya ya itu agak bisa dikatakan agak sedikit malas begitu. Karena kecenderungan pada ya era-era sekarang ya pada gadget, game online atau media sosial semacam itu. Menurut Bapak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kesulitan apa? Apa penyebab kesulitan belajar anak Anda itu? Penyebabnya yang menyebabkan tertinggal di MTK-nya itu menurut Anda? Ya mungkin ya anak itu dia kan cenderung agak malu kalau tampil. Kalau dia tidak tahu itu malu bertanya sepertinya. Itu keterangan dari gurunya. Waktu ibunya mengambil raport baru-baru kemarin ini pas akhir
semester 2 di kelas 1 sebenarnya apa ya, yaitu itu dari eksak dia kurang, memang kurang dari eksaknya ya. Kalau pelajaran seperti sosial lumayan lah gitu, lumayan lah. Jadi saya tidak berani apa ya, istilahnya mematok anak itu begini, saya tidak berani. Selanjutnya Bapak ya, yang Terus terakhir dari itu saya. apa ya? Apa? Yang terakhir dari saya. Enggak. Yang keempat ya, pertanyaan keempat ya. Ketiga. Ketiga apa keempat ya? Ketiga. Oh, ketiga maksudnya. Oh. Terus yang terakhir dari saya, Bapak, Gitu. apa yang Bapak lakukan ketika anak Bapak mengalami kesulitan belajar itu? Solusinya itu. Solusinya untuk Kalau saya pribadi ya, itu saya bawa dia seakan-akan bermain. Jadi entah itu teori apa ya, dalam sebutannya saya nggak paham. Saya ajak dia agar tidak Game ya, seperti ya game. seperti game permainan, atau saya bawa dia tuh berjalan-jalan keluar. Dinamika. Tapi saya selipkan itu. Oh, ini diselipkan materi. Misalkan anak ayam warnanya kuning sama anunya ya putih gitu. Ada berapa itu? Yang kuning ada berapa? Itu dia cenderung istilahnya bisa menangkap dari itu gitu. Sambil bermain. Ya, sambil bermain. Gitu. Kalau dia anaknya udah ya. Dikasih beberapa soal itu sudah agak ini gitu. Agak ini apa ya, boring lah ya kalau kata istilahnya anak sekarang itu agak serius. Tapi kalau disuruh menggambar, nulis apa itu dia memang perlu dikembangkan. Iya, jadi metode saya bawa bermain tapi saya selipkan sedikit. Banyak dinamikanya ya. Iya. Terus untuk ada yang keempat ya? Mas Yoga ada jawab keempat. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak, mungkin metode apa yang bisa Bapak lakukan untuk ke anak Bapak? Kedepannya Metode belajar ya? Ya. kalau metode belajar itu saya gimana ya, saya kan katakan orang awam ya. Metode belajar itu ya yang penting begini, setidaknya gini lah ya, bukan metode ya, dia rutin lah ya. Untuk misalnya kekurangannya dalam matematik mungkin agak berlatih 1-2 soal saya latih pulang ngaji mungkin ya, setelah lagi habis maghrib itu pulang itu dilatih 1 soal 2 soal, dan itu apa ya, bisa saya katakan berhasil karena almarhum orang tua saya mendrill saya itu seperti itu, 1 soal 2 soal baru dia bermain. Saya coba itu saya terapkan ke putra saya, walaupun ya dalam perjalanan saya waktu itu sekolah tingkat SMP itu saya sudah matematika saya sudah tidak like lagi, tidak suka lagi pada matematik. Saya cenderungnya memang pada pelajaran sosial, menghafal. Nah, jadi saya terapkan seperti itu. Artinya saya beri dia soal-soal latihan ringan-ringan saja, 1 soal 2 soal setiap hari. Yang penting continue gitu ya, Pak ya. seperti itu. Entah itu apa sebutannya dalam saya nggak paham dalam dunia Pendidikan ya. Pendidikan saya nggak paham. Mungkin selanjutnya, apakah anak Bapak menyukai dengan metode belajar tersebut? Yang Bapak terapkan itu. Kalau saya suka ya, suka. Cuma dalam beberapa saat tertentu dia sudah agak ini, main gitu. Agak sedikit boring kan gitu. Memang ya di usia gitu tuh, ya wis tidak bisa, anak saya tidak bisa dipaksa secara pelan-pelan pun harus lebih pelan-pelan lagi gitu. Tapi saya optimis ya. sangat santuy. sangat santuy. Betul-betul dinikmati. Betul harus dinikmati. Seperti itu Pak, Mas Yoga. Mungkin ada pertanyaan. Ya, terus untuk selanjutnya Bapak, ini kan yang saya tanyakan tuh tempat sekolahnya kan jauh. Ya. Setiap harinya tuh panjenengan tuh gimana untuk panjenengan tuh setiap hari PP atau kos di sana gitu. Ya. Karena itu kan juga mempengaruhi kegiatan belajarnya si adik gitu. Iya. Kalau tiap harinya saya pulang, tiap harinya kan kebetulan kan lokasi sekolahnya itu berdekatan dengan tempat ibunya mengajar di SMP Islam. Jadi pulang setiap hari sore menjelang asar dia harus sudah ngaji di titik. Jadi maghrib pulang, itulah belajarnya ya sebentar, kalau belajarnya 10 menit, nggak bisa lama-lama ya, karena yaitu pengaruh gadget dan ini televisi media elektronik itu masih kuat. Terus jadi ini harus ya, terus untuk putri jenengan atau putra jenengan gitu ya, kalau sudah belajar apa mungkin putri jenengan tuh pernah tanya
kesulitan atau bagaimana, tanya apa jenengan pernah enggak gitu? Kalau bertanya belum pernah. Kalau ditanya baru bilang anaknya memang nggak ini. Baru dia, saya yang menanyakan. Karena saya memang orangnya, saya tanyakan gimana le ininya, ya apa ngajinya, gimana, kemana tadi diajari apa saja, gitu seperti itu. Mas Andi. Ya, gitu. Mungkin Ya Monggo. mungkin ya maaf sebelumnya, mungkin sudah kami bertiga sudah cukup pertanyaannya gitu Bapak, iya, karena juga ini menyangkut waktunya Bapak iya, gitu. iya. Mungkin kami bertiga menyimpulkan dari apa yang sampai penjenengan sampaikan terkait dengan kesulitan putranya jenengan dalam belajar. Intinya bahwa anaknya jenengan itu satu, ya, malu, ya, pemalu ya. Terus yang kedua, mungkin dia juga agak tertutup, ya, seperti itu Pak. Yang putra jenengan itu agak tertutup. Terus mungkin juga dalam kesulitan belajar. Kenapa tadi satu bilang maluan? Karena mungkin dia tuh punya kesulitan belajar, terus mau tanya sama sampean, anaknya sampean malu, gitu. Nah, untuk itu berarti yang paling aktif itu kalau putranya jenengan kesulitan berarti panjenengan yang aktif ya, Iya. bertanya. Khususnya ibunya nih yang Iya. Lebih dekat ya. iya dalam manunya lebih banyak dari ibunya. Iya. Gitu ya Pak ya. Mungkin itu Bapak yang menurut kami mungkin kesimpulannya, kami menyimpulkan dari apa yang kami sampaikan, mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, kami mohon maaf yang Sama-sama. besar-besarnya, seperti itu. Mungkin cuma itu Bapak, kami bertiga mau langsung pamit saja karena waktunya sudah sore gitu, barusan ini baru kerja kelompok ini. Seperti Iya, itu. Mungkin Iya. seperti itu Bapak ya. Iya. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada tutur kata, ucapan atau sikap dari kami kurang berkenan ke Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, terima kasih Pak Edwin ya.